Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mem Fevi ya. Nah, untuk kali ini kita belajar mengenai teks ya. Nah, untuk yang kali ini, hari ini kita belajar mengenai recount text. Yuk, kita belajar. Kembali kita bertemu lagi dengan Mem Fevi. Kali ini materi kita adalah recount text. Sekarang kita masuk materinya ya. What is recount text? Nah, recount text is a text that telling the reader about a story or activity. Nah, jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita atau kejadian. Nah, lanjut. Nah, the social function of recount text. Nah, social function itu tujuan, ya, tujuan dari recount text. Nah, social function of recount text is to retell events or experiences in the past. Jadi, tujuan dari recount text itu adalah untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Ya, jadi untuk yang recount text ini dia menceritakan kembali kejadian-kejadian si penulis ya di masa-masa yang lalu. Nah, sekarang apa sih generic structure-nya? Nah, strukturnya sekarang kita belajar strukturnya ya. Nah, yang pertama itu dia ada orientation. Nah, yang dimaksud orientation di sini itu telling the participants who were involved with the setting where the event took the place and when it happened. Jadi orientasinya di sini ya, dia itu telling the participant, memperkenalkan tokoh-tokohnya dulu, who were involved, yang ada di dalam cerita tersebut. Ya. Nah, setting. Nah, setting where the event took place. Nah, tempat kejadiannya itu di mana? And when it happened, dan kapan kejadiannya. Nah, jadi itu adanya di orientation. Nah, di orientation ini adanya biasanya itu ada di paragraf pertama. Ya. Paham kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah events. Nah, events itu telling what happened or the events in chronological sequence. Jadi event itu dia itu menceritakan kronologis kejadiannya atau peristiwanya secara runtun. Ya. Nah, itu ada pada event. Nah, event itu bisa berarti pada paragraf 2 dan selanjutnya. Biasanya di paragraf 2, paragraf 3. Ya, kalau dia 3 paragraf berarti paragraf pertama itu orientation, paragraf kedua itu event, dan paragraf 3 biasanya itu langsung penutupnya. Ya, tergantung dari teksnya ya. Nah, kita lanjut dulu yang berikutnya, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu namanya reorientation. Nah, reorientation ini berisikan itu summarizing the events or a closing statement the events. Nah, jadi reorientation ini summarizing the event. Jadi kesimpulan dari event, berarti dari peristiwa atau kejadiannya. Nah, or a closing statement di event. Jadi hanya penutup dari peristiwa atau penutup dari teks ini. Ya. Jadi untuk generic structure-nya itu ada 3. Ya. Orientation itu adanya di paragraf pertama. Ya. Nah, event itu ada di paragraf kedua. Ya. Nah,
bisa juga dia kedua, ketiga, ya. Nah, reorientation, nah ini adanya di paragraf yang paling akhir, di penutup, ya. Nah, kira-kira bisa dipahami kan? Nah, sekarang lanjutnya, ada language features. Nah, ini ciri-cirinya ini, ciri-ciri kebahasaannya, ya. Nah, yang pertama itu use specific participants, ya. Jadi dia partisipannya ini dia spesifik biasanya. Biasanya di situ dia menggunakan I, karena I itu adalah si penulis. Jadi karena biasanya kalau yang namanya recount ini cerita dari si penulisnya, ya, makanya dia menggunakan I biasanya, ya. Nah, lanjutnya use simple past tense. Nah, dia menggunakan simple past tense karena tadi untuk recount dia menggunakan tenses dalam bentuk past, ya kan, dalam bentuk lampau. Jadi dia di sini menggunakan simple past tense, past continuous tense, terus bisa juga dia menggunakan past perfect tense, past perfect continuous tense. Because, karena describing, penjelasannya itu past event. Penjelasannya menggunakan, penjelasannya itu di masa kejadian di masa lampau. Jadi menggunakan tenses dalam bentuk past, ya. Nah, lanjut ketiga. Use temporal conjunction. Nah, di sini dia menggunakan kata penghubung. Ya, dia menggunakan kata penghubung seperti di sini dia later, nanti katanya. After that, setelah itu. Ya. Before, sebelum. Finally, akhirnya. When, kapan, dan selanjutnya, etc. Ya. Nah, itu tadi penghubungnya, kata sambung pakai conjunction, ya. Nah, lanjutnya dia menggunakan yang keempat itu action verb. Nah, action verb itu kata kerja tindakan. Maksudnya itu kata kerja yang dikerjakan, kita lihat ibaratnya gimana ya, kata kerja yang real gitu. Nah, dia mengerjakan itu secara real, kita lihat, kita bisa lihat dia mengerjakan, ya. Nah, itu action verb, ya. Nah, misalnya dia menggunakan di sini read, membaca. Nah, kita lihat dia membaca, ya kan. Nah, cheers. Nah, kita lihat cheers. Berteriak, dia bersorak-sorak. Nah, kita lihat dia di situ. Nah, atau juga attended. Nah, attended di situ dia menghadiri. Kita lihat dia ada di situ. Nah, itu namanya action verb, ya. Kegiatan atau kata kerja yang memang kita bisa lihat, ya. Nah, lanjutnya itu 5. Use mostly adverb of time. Nah, dia menggunakan keterangan waktu, adverb of time, ya. Nah, such as seperti last week dia bilang. Nah, ada juga dia menggunakan di situ apa? On Monday. Nah, on Monday, hari Senin. For around an hour. Nah, sekitar 1 jam dia bilang. Nah, bisa juga dia menggunakan during the event. Nah, selama kejadian, ya. Dan an adverb of place. Nah, adverb of place di sini itu keterangan tempat. Ya, keterangan tempat bisa such as seperti in my town, di kotaku, atau juga dia di sini menggunakan in one of big shopping mall in my town. Nah, dia bilang menggunakan di sini di salah satu mall perbelanjaan terbesar di kotaku. Nah, ini lanjut feature-nya, ya. Nah, oke, lanjut ya.
Nah, di sini kita masuk type of recount text. Nah, jenis-jenis recount text. Jadi recount text ini ada 4 jenis di sini, ya. Nah, yang pertama itu personal recount. Nah, kalau personal recount, nah di sini dia berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Ya, pokoknya kalau recount text ini sebagian besar itu pengalaman si penulis, ya. Nah, yang kedua itu factual recount. Nah, factual recount ini berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan, ilmu pengetahuan, ataupun laporan kepolisian. Jadi, yang namanya factual recount di sini peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan fiktif, ya. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga itu imaginative recount. Nah, di sini imaginative recount itu berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif. Nah, yang nama imajinatif itu hayalan, ya. Lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Nah, jadi imaginative recount ini hayalan, ya. Nah, yang keempat historical recount. Nah, yang ini historical berarti kan ini sejarah, ya. Nah, sejarah berarti berfungsi menyajikan sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu atau yang pernah terjadi di dahulu kala, pada dahulu kala. Karena di sini lebih enaknya kita gunakan yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Nah, itu historical recount, ya. Jenis-jenis text recount, ada jenisnya kan ada 4, ya. Nah, di sini ada Ibu tampilkan ada 4 jenis text recount, ya. Nah, di sini ada personal recount, contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada juga factual recount. Nah, ini udah ada Ibu tuliskan di sini, ya. Nah, Ibu rasa enggak ada yang sulit ya? Oke. Nah, kalau gitu materi untuk recount text-nya sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai recount text. Oke, semoga kalian paham. Oh ya, jangan lupa ya, like, subscribe, and share dengan kawan-kawan. Oke? Bye. Assalamualaikum.